Najwa Shihab, untuk sementara acara ini saya ambil alih. Tetap dengan beragam keseruan yang ada. Bersama host yang tak asing lagi, Vincent dan Desta. Pemirsa, inilah Tonight Show. Deg-degan ya. Saya deg-degan benar loh. Ini beneran bisa diambil alih ya? Bisa. Bisa dibawa pulang mejanya? Boleh. Desta Vincentnya boleh dibawa pulang? Oh. Ayo. Tepuk tangan dulu buat Mbak Najwa. Mbak Najwa, sebuah kebanggaan bisa akhirnya Mbak Najwa setelah tahun lebih ya kita. Tahun lebih kita berusaha mengundang Mbak Najwa, susah banget. Akhirnya Masa kita bisa hadirkan. Benar. Akhirnya mau datang ke studio Tonight Ya, Show. luar biasa. Terima kasih banyak. Dan dibuka sama Mbak Najwa tadi. Iya. Ya kan? Kita interviewnya gini aja lah ya. Iya, Nggak oke. apa-apa ya. Silakan. Saya bebas nih. Desta, itu kan yang gitu. Oh, Emang iya. kebiasaan gini sih. Iya ya. Emang kebiasaan. Boleh nggak gue yang wawancara aja? Nah, lo rasain lo. Enggak, tapi Mbak Najwa kenapa kalau interview orang selalu berhasil gitu? Istilahnya selalu itu orang yang tadi tertutup akhirnya bisa terbuka. Apa yang mau dikorek benar-benar terkorek gitu. Kita sampai sekarang setahun kagak ada yang bisa begitu. Selalu gagal gitu, bawahnya malah jadi bercanda, guyon, gak jelas. Ya Apa kan? Mbak sebenarnya Mbak? Apa ya sebetulnya? Nggak, pertama karena memang orang yang datang tuh biasanya kurang lebih sudah tahu. Oh, kalau style interview di Mata Najwa tuh seperti itu. Jadi dia Mereka datang, udah siap. Mereka datang tuh sudah siap dan rata-rata memang udah mau buka-bukaan. Karena kalau nggak mau buka-bukaan biasanya tuh suka nolak datang tuh. Oh. Gitu. Jadi memang mental mereka tuh udah siap mau membuka apapun di Mata Najwa. Jadi tugas saya sebetulnya lebih mudah karena dari awal ketika ketemu pun oke Pak, pokoknya kalau di Mata Najwa tuh harus ada yang baru ya. I need something new gitu, harus ada yang lain gitu. Jadi nggak mungkin lu kalau di talk show lain ke Desta Vincent nggak apa-apa dibohong-bohongin, tapi di Mata Najwa jangan berani lu bohong-bohong. Gitu. Jadi Luffy. Enggak, lu dimarahin. Ngeliatin gue serem banget. Gue sama itu juga sih eye contact. Begitu juga berarti Mbak Najwa ketika datang di sebuah acara. Mbak Najwa datang ke Tonight Show, sudah siap untuk dibuka oleh Tonight Show berarti? Aduh, sepanjang kesini emang udah deg-degan beneran deh. Tapi ada beberapa tamu yang katanya tadi udah menyiapkan diri untuk datang ke Mata Najwa. Tapi ada beberapa tamu yang kayaknya jawabannya tuh kok nggak keren gitu. Nyari Maksudnya aman. nyari aman atau Maksudnya memang... siapa? Sebut nama, sebut. Saya nggak berani. Tuh kalau Iya dia kan, tuh iya kan? berani banget. Kalau dia berani. Tes. Nah kalau kita kan takut ya. Secara kita berapa kali dicekal. Aduh. Beneran? Dicekal gimana? Dulu sempat mau dicekal, hampir di penjara malah Mbak. Oh ya? Iya. Ya ampun, serem banget. Iya. Saya mau dikorek nih kayaknya nih. Aduh, tapi sebentar. Ini ada info menarik yang akan disampaikan oleh Hesti. Ya. Tentang apa Vincent? Silakan. Ini Hesti Yusari Yahya ini Mbak. Dia ini selalu memberikan informasi Hesti dengan... Yusari Yahya? Ya. Hesti Yusari Yahya. Karena pembawaannya... Tuh lihat. Jadi dia ini akan membawakan kejadian-kejadian lucu, info tentang kejadian-kejadian lucu seorang pembawa berita. Ya. Silakan Mbak Hesti Yusari Yahya. Terima kasih Ya. Vincent dan Desta dan juga Anda Nana. Tadi saya sudah melihat Mbak Nana siapa? Pisang kalau Mbak Nana. Itu panggilan sayang Iya, itu Najwa. panggilan. Iya. Saya lebih akrab sama presenter news, saya lebih tahu. Oh. Iya. Baiklah, saya Ibu lanjutkan kurang ya. tidur apa gimana? Enggak emang begitu karakternya emang begitu. Justru saya melihat penonton di sini malah kurang tidur kayaknya ya. Lu yang ngantuk lu. Baiklah, ini ada informasi kejadian lucu pembaca berita. Tadi saya sudah lihat videonya dan saya tertawa terbahak-bahak. Sampai sekarang saya masih geli. Perasaan mukanya flat aja, Mbak. Mukanya Ada flat problem. aja. Baiklah, banyak cara yang dilakukan, ya, seseorang presenter berita di saat menunggu jeda iklan. Salah satunya ialah bernyanyi, seperti yang dilakukan oleh seorang presenter TV asal India dalam acara berita Asianet News Hour. Untuk menunggu rasa bosannya, ia pun menyanyi lagu India.
Mulai dari memainkan, menggerak-gerakkan kepalanya, lalu kemudian dia pun mulai bernyanyi sambil bergaya. Itu dia, adegan paling lucu ketika ia memainkan laptopnya. Kita lihatlah. Itu lagi nunggu. Langsung serius lagi. Itu dia. Kalau Vincent sama Jeremy Desta, Teti itu kayaknya Bukan. ini ada berita selanjutnya dia. Ya. Pembaca berita pria tertangkap sedang berdandan saat di kamera. Seorang pembaca berita pria asal Channel RTE di Irlandia mengalami kejadian memalukan ketika sedang merias wajahnya di depan kamera yang dikiranya belum on air. Dengan asiknya dia merias wajahnya sementara kamera televisi menyiarkannya secara live. Udah live ya. Ini ada juga nih ekspresi lucu seorang gadis saat siaran. Saat presenter membacakan berita, tak sengaja kamera merekam seorang gadis yang sedang berada di belakang sang presenter. Saat itu gadis menyadarinya, ia pun kaget sambil memasang wajah yang lucu. Tuh. Ya, dia terlihat berusaha untuk bersembunyi. Ketawa tuh, dia nahan ketawa. Ngelirik lagi. Lucu sekali aku, gak tahan. Aku sampai geli. Tertawa terbahak-bahak. Kita juga geli lihat Anda. Ada lagi nih. Ada lagi. Coba. Pembawa berita cuaca lari ketakutan karena lebah raksasa. Seorang pembaca berita dari Minneapolis, Amerika Serikat, lari ketakutan saat mengira lebah raksasa akan menyerangnya. Lebah itu sebenarnya berukuran normal, namun ia terbang di depan kamera sehingga muncul bayangan yang seperti raksasa. Kepotong. Oh, serem banget. Bisa ngilang loh. Aduh, aku sakit perut gak tahan. Ya ke toilet kalau sakit perut, Bu. Saya punya souvenir buat banana, emoticon saya. Oh, silakan yuk kita dikasih. Silakan kasih kalau gitu. Makasih Hesti Yusar Yahya. Itu emotikonnya. Lagi happy, lagi cemberut, bisa sedih. Lagi happy, cemberut, marah besar sama lagi sedih tuh mukanya sama aja semua. Lempeng aja. Terima kasih, nanti dipajang ya di mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti. Oke, kalau Mbak Najwa sendiri pernah nggak ngalamin kejadian yang unik kayak tadi tuh, yang contoh-contoh kayak tadi tuh? Di dunia jurnalisme sudah berapa tahun, Mbak? Sudah 15 tahun. 15 tahun. Pasti sebagai reporter atau pernah ngalamin dari bawah. Pernah ada hal yang kayak gitu nggak? Ada yang mirip-mirip, cuma nggak se-ekstrim itu sih. Dulu itu kan, saya siarannya tuh siaran jam 6 sore. Nah pas bulan puasa, ya tetap harus aja siaran jam 6 sore gitu. Walaupun maghriban dan harus buka puasa gitu. Jadi saya ingat ada beberapa kejadian, sekali sih kejadiannya. Ya kan di sela-sela azan maghrib, terus kan langsung inilah headline news pukul 18 gitu kan. Iya. Ada bumper dan sebagainya, jadi sempet lah gitu, lagi ngisep, terus tiba-tiba udah nyala lagi, jadi sempet ada kejadian kayak gitu. Ya gimana namanya lagi buka puasa kan? Salting nggak sih? Agak Salting nggak sih? cuek aja pura-pura ini, nggak salting karena nggak tahu, jadi baru tahunya belakangan. Terus tiba-tiba banyak yang SMS, kasihan aus ya gitu. Baru pas belakangan. Itu tahu, pas setelah di awal. maghrib kan? Setelah maghrib kan? Saya pas asar minum. Batal ya? Itu batal. Iya, aduh, makanya Batal. tuh saya salah banget tuh ya. Nggak boleh bocor lagi kalau begitu ya. Tapi kalau misalnya kita kan pengen nih Mbak, kita kan sering interview orang-orang gitu ya. Baik orang penting maupun orang tidak penting sama sekali juga ada. Itu caranya gimana sih Mbak? Biar tadi kan selain Kalau orang nggak penting ngapain diundang? banyak kan orang tuh kayak nggak mau terbuka. Apakah memang karakter kita nggak bisa seperti Mbak Najwa yang kayaknya tajam gitu ya? Ya. Apa ada satu rahasia? Trik gitu loh Mbak. Anda kata ada rahasia, mohon di-share buat ya kita ini. Malah gitu. saya mau ngomong rahasia sendiri. Dia mah ember. Malu. Apa ya rahasianya ya? Gimana Mbak? Enggak, kalau seringnya kan Mata Najwa itu kan wawancaranya pejabat publik. Ya. Dan kalau di Mata Najwa pejabat publik apapun yang dia lakukan berhubungan dengan publik ya kewajiban kita lah sebagai jurnalis untuk cari tahu. Tapi bahwa kehidupan personalnya soal
soal apakah dia sama istrinya ada masalah lah atau ada apa, itu kan bukan urusan Ya, kita gitu. ya. Nah, kalau berkaitan dengan kebijakan publik tuh biasanya ada track recordnya sih. Jadi kalau di Mata Najwa tuh tim risetnya dan juga saya sendiri tuh harus sudah riset nih orang seperti apa sih latar belakangnya, apa sih yang dia pernah omongin soal hal ini. Politisi apalagi kan suka pelin-pelan tuh. Ya. Jadi saya akan nyatet dan saya akan cari tahu tanggal segini pernah bilang ini, posisinya soal ini. Lah kok tiba-tiba berubah. Jadi kalau dia udah mulai ngeles-ngeles tuh politisi, saya tinggal buka catatan. Tapi kok beda sama yang Anda katakan tanggal segini dan segini. Jadi kuncinya tuh kita tahu semakin banyak tentang orang yang akan kita wawancara, jadi dia nggak bisa bohong-bohongin kita. Oh gitu rasanya. Hebat sekali ini, Mbak. Hebat sekali. Nah, berani nggak? Berani nggak? Biasa ada tamu yang hebat, saya tepukin gini, Mbak. Udah saya sendiri aja lah. Hebat Mbak Najwa. Tapi gimana kalau kita coba tukar, Vincent? Ya. Kita coba mengorek gantian Mbak Najwa. Oh, Kan dia iya. biasa mengorek orang. Aduh, kita korek. deg-degan. Enggak apa-apa. Coba ada saya. Ayo. Soalnya iseng banget dua-duanya mukanya. Ada mukanya iya, Sam. Ayo kita tukeran ya. Ya. Yuk. Vincent. Iya, Des. Kan Ngapain kita itu sih. berdua itu? Silakan duduk sini. Mana, silakan Dia sini. kebawa ya punya. Ya, boleh, boleh. Dibuang juga nggak apa-apa kok, Mbak. Jangan. Lewat mana sih? Orang itu sia-sia. Sini Gang kok. Buntu di sini, Mbak. Buntu, buntu sini, Mbak. Lewat sini ya. Seru banget ya ada live bandnya. Iya. Aku pengen dari Mata Najwa gitu dikit-dikit gini ya. Mau ya? Pergi kalian. Pengkhianat. Kenapa? Kenapa? Thank you. Aku sini situ. Ya, Kalau Mbak bebas. mau band, cari sendiri dong. Rugi banget. Padahal mau diajak, mau kan? Kalau Mata diajak mau Najwa? Mau nggak? Mau lah, milih gue lah. Oh, oke, bro, fine. Gaji lo gue potong. Nggak apa-apa, Emang yang gaji gaji lebih dulu? gede. Gaji lebih gede. Oke, ambil kalau begitu. Saya ikut. Ayo, Mbak, silakan. Ayo, kita coba Vincent. Ya. Terus kalau lo ikut gua sama siapa? Coba kita ceritanya Ya. ini dong ya kan. Nanya-nanya, ih deg-degan nih. Kasih-kasih. Ayo, Najwa Shihab. Vincent. Kok saya nyaut ya? Sorry, maaf. Vincent, silakan. 15 tahun berkarir di dunia jurnalisme. Apakah pernah terfikirkan bahwa jurnalisme adalah bukan bidang Anda? Saya tahu saya cinta jurnalisme hari pertama saya kerja di bidang ini. Really? Hari pertama? Hari pertama bahkan belum kerja, masih magang waktu itu. Di tahun kelima, Masih- tahun ketujuh? Bahwa di sela-sela tahun itu ada perasaan lelah mungkin, iya. Tapi tidak pernah terpikir akan berhenti sih. Wow, tapi pernah nggak mengalami... Sorry apa? mas, masih lama nggak? Saya ngapain ya ini ya? Saya diam aja ya? Saya Aku diajak sini dong. aja. Saya diajak dong. Ajak gue. Sini duduk sini. Oke mbak. Lu selesaiin dulu nggak apa-apa. Iya. Selesaiin dulu. Ya, udah. Nah emang biasanya gimana sih kalau wawancara itu? Enggak, Kan kita susah baru loh belajar wawancara dua Mbak. orang. Kok saya jadi kayak pagar bagus ya? Diam aja gitu ya. Biasanya, Iya. biasanya gantian ya? Iya, biasanya. Atau enggak iya, nggak apa-apa, satu orang yang nanya tapi gandengan. Dan Nggak bosan ya? Iya. Mbak, tapi 15 tahun pernah mengalami satu keterpurukan nggak di dunia jurnalisme yang bahwa Ngerasa gagal gitu. gue kayaknya bukan di sini bidang Nah. gue, kayaknya gue nggak bisa terusin ini, gue pengen jadi penyanyi aja deh. Salah ya? Nggak bisa nyanyi. Kali. Em, Pernah nggak ada hal yang membuat kayak gitu? Iya, saya tuh sebetulnya orangnya keras banget sama diri sendiri dan juga pada tim. Jadi kalau misalnya ada satu, dan setiap kali selesai wawancara, setiap kali selalu liputan tuh selalu evaluasi bareng-bareng. Dan satu frame demi frame tuh saya lihat gitu. Dan pasti ada sih perasaan, aduh harusnya nanyanya ini ya, aduh harusnya berhenti dulu 1 detik sebelum nanya ke pertanyaan berikutnya. Atau harusnya ketika dia, jadi saya selalu mengevaluasi setiap hal-hal detil. Dan memang akhirnya pasti selalu nggak sempurna sih, dan selalu aduh seharusnya waktu wawancara Farhad Abbas kayak gini nih gitu misalnya. Aduh, atau pas lagi wawancara ini harusnya gini gitu. Itu selalu ada perasaan-perasaan seperti itu sih. Oh itu Terbuka. Gimana saya? Hebat kan? Gimana? Ya kan? Gimana tepuknya? Tepuknya gimana sih? Saya sudah... Ah itu bagus. Iya. Oke. Najwa Shihab. Ntar mau nyoba. Saya bangga sekali. Itu pakai Mbak. Kapan-kapan gitu sama presiden atau wakil presiden atau pejabat gitu ya Iya. lagi ngomong. Gimana pernyataan? Saya sih suka sekali dengan acara ini. Bagus. Oh, kurang dekat ya? Iya kurang dekat. Kurang dekat ya? Deketan mbak. Deketan mbak. Anginnya berasa sekali anginnya. Luar biasa.
Ditepokin. Oke. Desa, coba dari tadi saya mulu, Desa. Oke, ini pertanyaan tajam nih. Mbak Najwa, Pakai back sound ya. saya mau tanya tentang dunia presenter, Mbak. Ini kira-kira presenter apa yuk? Gerakan apa ayo? Presenter macam-macam suka kasih tebak gerakan, Mbak. Presenter macam-macam, tapi ini presenter apa, Mbak? Perhatikan baik-baik. Coba ngadepnya ke aku dong. Aku malu. Jadi host ganjen amat. Nanti kita pakai tetap itu Show. Saya setiap kali wawancara orang siapapun tuh selalu deg-degannya mulusnya sama.